Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kepada kalian kisah pembunuhan yang terjadi di Mataram. Naasnya, pembunuhan ini dilakukan oleh pacarnya sendiri dalam kondisi hamil. Pembunuhan ini pun bisa dikatakan hampir lolos dari jerat hukum. Namun dikarenakan kejelian dan kecurigaan dari ibu korban, sehingga pembunuhan ini pun dapat terungkap. Bagaimana kronologi awalnya, apa yang terjadi? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang wanita yang memiliki mata oriental, berparas cantik, dan berusia 23 tahun pada saat itu, bernama Linda Novitasari, yang merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Mataram. Linda yang memiliki cita-cita menjadi seorang dosen, setelah dia lulus dan mendapatkan gelar sarjana S1, dia pun mengikuti tes pasca sarjana dan lulus seleksi S2 ilmu hukum di Universitas Mataram. Linda merupakan putri bungsu dari 3 bersaudara, terlahir dari seorang ibu yang bernama Haja Siti Akmalhar, seorang pensiunan guru dan merupakan keluarga purnawirawan polisi. Namun sayangnya cita-cita Linda menjadi seorang dosen itu pun harus pupus di awal jalan. Pada Sabtu sore tanggal 25 Juli 2020, Linda ditemukan tak bernyawa di salah satu rumah di Perumahan Royal Mataram, Kota Mataram. Pada saat ditemukan, posisi Linda tergantung dengan seutas tali jemuran di ventilasi rumah. Korban pertama kali ditemukan oleh sahabatnya yang bernama Titi Nuraniah, berusia 22 tahun, sekitar pada jam 16.30. Saat itu, Titi mencoba untuk menghubungi korban, namun tidak ada respon dari korban. Titi kemudian mencari korban ke rumah tempat biasa mereka berkumpul, yaitu di Perumahan Royal, dan ditemukan sepeda motor korban berada di sana. Saat masuk dan membuka pintu rumah, Titi sangat terkejut melihat korban dalam keadaan tergantung, lidahnya menjulur keluar. Penemuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Jasad Linda dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Namun pada saat itu tidak ada kecurigaan jika korban ini merupakan korban pembunuhan, termasuk dari keluarga korban. Keluarga sempat menolak untuk dilakukan otopsi dan meminta agar korban segera dimakamkan. Akhirnya korban pun dimakamkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli di tahun 2020. Seusai korban dimakamkan, timbul rasa kecurigaan dari pihak keluarga jika korban meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh. Kecurigaan ini pun muncul lantaran ada beberapa kejanggalan. Salah satunya adanya luka lebam di beberapa bagian tubuh korban. Beberapa hari setelah korban dimakamkan, pihak keluarga mencabut surat penolakan otopsi, lalu melanjutkan untuk mengirimkan surat kepada pihak kepolisian untuk melakukan otopsi. Polisi yang mendapatkan laporan itu pun segera mengiyakan untuk melakukan otopsi, dan otopsi itu pun dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 di pemakaman korban di Karangmedain, Kota Mataram. Hasil otopsi itu pun keluar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Dari surat hasil otopsi tersebut diketahui jika penyebab kematian korban karena kehabisan oksigen dan dalam kondisi hamil. Ternyata pada saat ditemukan menggantung, Linda berada di rumah perwira polisi dan sedang berpacaran dengan seorang pria bernama Rio Prasetyananda yang merupakan anak dari pemilik rumah. Rio Prasetyo
Berusia 22 tahun, dia merupakan teman satu fakultas hukum di Universitas Mataram. Awalnya antara Rio dan Linda, mereka hanya teman. Namun lambat laun terjalin cinta di antara mereka berdua. Sebenarnya hubungan pacaran mereka bisa dikatakan tidak ada masalah. Namun dikarenakan Rio dan orang tuanya hidup terpisah yang membuat kehidupan pacaran mereka menjadi bebas. Linda pun sering menginap di rumah Rio bersama dengan adiknya Rio yang bernama Kiki, yang akhirnya hubungan mereka pun sudah layaknya suami istri, yang membuat Linda pun akhirnya hamil. Dikarenakan orang tua Rio sering tidak ada di rumah, sehingga rumah itu pun menjadi tempat tongkrongan teman-temannya Rio. Kehamilan Linda ini dirahasiakan dari keluarganya. Namun Linda pun menceritakan kehamilan itu kepada sahabatnya. Dan akhirnya Linda pun menceritakan kehamilannya itu kepada Rio. Yang pada saat itu Rio pun mau bertanggung jawab dan berjanji akan menemui keluarganya Linda. Linda pun yang merasa tenang mendengarkan perkataan dari Rio. Namun waktu terus berjalan, tetapi Rio tak kunjung menemui orang tuanya Linda. Linda pun terus menagih janjinya Rio, namun Rio selalu beralasan. Hingga akhirnya Rio pun menghubungi Linda dan meminta izin untuk pergi ke Bali selama 2 hari untuk mendampingi Kiki adiknya tes di universitas di Bali. Namun permintaan itu ditolak oleh Linda. Linda yang sedang hamil 3 minggu merasa jika itu alasan Rio untuk kabur dari tanggung jawab. Pada tanggal 23 Juli 2020 sore hari, Linda datang ke rumah Rio untuk mencegah Rio pergi ke Bali. Sempat terjadi pertengkaran di rumah itu. Namun Rio berhasil menenangkan Linda dan diakhiri dengan kencan di rumah tersebut. Namun pada saat berada di rumah, orang tua Rio yang sedang menunggu Rio menelpon hingga 3 kali agar Rio segera pulang ke Janaparia, Lombok Tengah. Di satu sisi, Rio disuruh pulang oleh kedua orang tuanya. Namun di sisi lain, Linda selalu mengancam akan bunuh diri jika Rio tetap pergi. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Rio berulang kali menjelaskan jika dia hanya 2 hari ke Bali hanya untuk mengantar adiknya. Namun Linda tidak peduli dan tetap meminta Rio untuk tidak pergi ke Bali. Pada saat perdebatan itu, pembicaraan Linda selalu muter-muter dan balik ke arah tanggung jawab tanpa peduli dengan orang tua Rio yang terus menelpon Rio. Yang awalnya Rio pun sabar hingga akhirnya kesabaran Rio pun hilang. Terlebih Linda selalu mengancam akan bunuh diri sehingga Rio pun menjadi jengah dan gelap mata. Dan akhirnya Rio pun mencekik leher Linda hingga Linda pun tewas. Mendapati Linda sudah tewas, Rio sempat menyalakan rokoknya sambil berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Akhirnya muncullah ide dengan merekayasa kematian Linda seolah-olah dengan bunuh diri. Rio pun membeli tali nilon berwarna orange, lalu dia mengaitkannya pada ventilasi pintu dan membentuk ukuran kepala, lalu menaiki tubuh Linda dan memasukkan kepala Linda ke dalam tali itu, lalu menggantungnya. Dan Rio pun segera pergi ke Lombok Tengah, hingga akhirnya tubuh Linda ditemukan 2 hari kemudian setelah kejadian pembunuhan itu. Hasil dari investigasi pihak kepolisian pun menemukan beberapa bukti jika pelaku pembunuhan itu adalah Rio Prasetya. Hingga pada akhirnya Rio pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat dilakukan interogasi, Rio pun mengakui pembunuhan itu kepada Linda. Kasus pembunuhan ini pun digelar di Pengadilan Negeri Mataram. Rio terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sesuai dengan dakwaan alternatif keduanya, pasal 338 KUHP. Dan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, Rio dijatuhi vonis selama 14 tahun penjara. Ada sedikit cerita guys pada saat melakukan penggalian makamnya Linda
untuk dilakukan otopsi. Semua orang yang terlibat dalam penggalian makamnya Linda mendadak menjadi sakit. Ada penjaga TPU Karangmedain yang bernama Bapak Alimuddin mengaku dan bercerita dia bermimpi didatangi arwah Linda. Di dalam mimpi itu, Linda datang dan meminta kepada Bapak Alimuddin agar rahimnya yang diambil pada saat dilakukan otopsi segera dikembalikan. Itulah guys, kisah seorang wanita yang memiliki cita-cita menjadi seorang dosen, namun langkahnya harus berhenti di awal perjalanannya karena ulah sang pacar yang tega membunuh dirinya dan janin di dalam perutnya. Dari hal ini pun mengajarkan jangan semudah itu menyerahkan kehormatan kalian kepada pria yang baru dikenal. Dan perlunya adanya pengawasan dari kedua orang tua, baik sisi pria maupun wanita. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kalian ke depannya. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?